Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Zhou Tong, bagaimana ini mungkin? Ying Xiaoxiao juga berseru terkejut. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam. Senior Zhou Tong jelas dibunuh oleh gerbang Yuan 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Di sampingnya, Ying Xuanxi gemetar terus-menerus. Sementara itu ekspresi di wajahnya berubah dengan cepat. Jelas emosi di hatinya terlalu kuat. Sepertinya adegan saat ini memiliki dampak besar padanya. Ketika Lindong melihat murid-murid dari Sekte Dao yang meledak menjadi kegemparan, dia sedikit mengerinyit. Ekspresi serius muncul saat mengenang Zhou Tong, legenda Sekte Dao 100 tahun lalu yang dulu jadi target Lindong. Zhou Tong memecahkan rekor dan memimpin perang melawan gerbang Yuan sebelum tewas meninggalkan warisan besar. Kini dia muncul kembali sebagai musuh, membuat murid Sekte Dao kehilangan semangat dan putus asa. Dia memang senior bela diri Zhou Tong. Di sampingnya, Huan berkata perlahan. Mata biru esnya yang cantik menatap tajam pada sosok yang jauh dengan emosi yang rumit di matanya. Sebelumnya dia juga penggemar berat senior bela diri Zhou Tong. Zhou Tong, kau masih hidup? Ying Xuanxi menatap tajam pada sosok yang dikenalnya itu, sementara itu suaranya sedikit bergetar. Hahaha, adegan yang mengharukan. Ying Xuanxi, ini adalah murid yang paling kau banggakan. Legenda di hati murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, dia berpihak pada gerbang Yuanku. Tidakkah menurutmu ini lucu? Tian Yuanxi tertawa tipis dan berkata, "Mengapa?" Tubuh Ying Xuanxi bergetar saat dia berteriak dengan keras. Bibir Zhou Tong bergerak setelah mendengar teriakan yang meledak-ledak itu. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu pengkhianat. Sikap Ying Xuanxi tampaknya telah menjadi jauh lebih tua saat ini. Di sampingnya, Ying Xiaoxiao buru-buru mendukungnya. Sementara itu murid-murid Sekte Dao di belakang yang awalnya bersiap untuk pergi, semuanya tercengang saat melihat adegan ini. Lindong mengerutkan kening dan menatap Zhou Tong lalu berkata, "Senior Zhou Tong, aku yakin kau bukan dirimu yang sebenarnya sekarang." Zhou Tong berhenti sejenak menatap Lindong dengan riak misterius di matanya. "Tidak masalah mengapa kau menjadi seperti ini. Kami para murid Sekte Dao tidak akan pernah melupakan senior bela diri Zhou Tong yang berani menyerbu gerbang Yuan sendirian demi Sekte Dao. Selain itu, aku percaya bahwa kau pasti tidak bertindak atas kemauanmu sendiri." Suara agak serak Lindong perlahan menyebar, secara bertahap menekan kekacauan di antara murid-murid Sekte Dao. Banyak murid mulai tenang, yakin Zhou Tong tidak mungkin berdiri di sisi gerbang Yuan tanpa alasan. Zhou Tong menatap Lindong, menangis dan bergetar tampak berjuang melawan sesuatu, lalu mengeluarkan suara serak yang tak jelas. "Guru." Ada keputusasaan yang tak ada habisnya dalam suaranya yang serak. Tubuh Ying Xuanxi menegang. Dia melihat Zhou Tong yang sedang berjuang sebelum dia tiba-tiba menyadari. Dengan ekspresi menakutkan, dia menatap Tian Yuanxi dan meraung. "Apa yang telah kau lakukan padanya?" Tian Yuanxi mengerutkan kening saat dia melirik Zhou Tong. Kemudian, dia menengus dingin sebelum dia menggoyangkan lengan bajunya. Setelah itu tubuh Zhou Tong yang berjuang perlahan berhenti. Emosi yang baru saja muncul di wajahnya berangsur-angsur memudar dan dia tampak seperti zombie yang dikendalikan oleh orang lain. Muridmu memiliki pikiran yang sangat keras. Bahkan setelah dia terkikis selama 100 tahun, dia masih mampu mempertahankan jejak kesadarannya. Hahaha, sebenarnya aku tidak berbuat banyak. Hanya saja aku tidak tega melihat bibit yang begitu baik terbuang percuma. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengubah kesetiaannya dari Sekte Dao ke gerbang Yuanku. Ucap Tian Yuanxi tertawa. Ying Xuanxi marah, bahkan wajahnya menjadi terdistorsi.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid ini yang paling dia banggakan dan yang dia anggap sebagai putranya sendiri sebenarnya disiksa oleh gerbang Yuan selama 100 tahun terakhir. Aku akan membunuhmu. Ying Xuanzi tiba-tiba meraung sebelum Yuan power yang besar dan perkasa meletus. Kemudian dia langsung menembak ke depan sebelum serangan tajam yang tak tertandingi menghantam Tian Yuanzi dengan kecepatan seperti kilat. Tian Yuanzi tersenyum melihat ini, kemudian dia berkata, "Zhou Tong, gurumu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Mengapa kau muridnya tidak mengajarinya bagaimana berperilaku sendiri?" Zhou Tong melesat ke depan setelah suara itu terdengar. Kemudian dia langsung muncul di depan Ying Xuanzi dengan cara seperti hantu. Menggesekkan tangannya, ruang di depannya menjadi sangat terdistorsi. Faktanya, sepertinya ruang tanpa bentuk telah mengeras di bawah telapak tangannya. Serangan Ying Xuanzi menabrak ruang terdistorsi dan membuatnya terlempar. Zhou Tong muncul di depannya dan menekan jarinya ke dahi Ying Xuanzi dengan teknik yang kejam. "Ayah!" Ying Xiaoxiao dan yang lainnya di belakang memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Ying Xuanzi dalam bahaya setelah hanya 2 pertarungan. Jari itu yang berisi cahaya perak tampak seperti pedang tajam. Namun tepat saat serangan tajam ini hendak mendarat di dahi Ying Xuanzi, energi mental yang besar dan kuat tiba-tiba menggumpal menjadi tirai cahaya di dahinya. Meskipun tirai cahaya energi mental ini hanya memblokir serangan itu untuk sesaat, tepat ketika jari itu hendak menembus tirai, jari panjang lainnya dengan cahaya hitam juga bergegas dari belakang. Setelah itu bentrokan hebat melawan serangan Zhou Tong. Kedua jari yang bersinar itu bentrok yang mengejutkan, tidak ada gelombang serangan energi yang menyebar. Namun ruang di sekitar jari-jari itu tampaknya telah runtuh pada saat ini. 2 sosok gemetar sebelum mereka berdua mundur selusin langkah. "Begitu, jadi simbol leluhur spasial ada di tanganmu." Lindong melirik Zhou Tong dengan terkejut setelah dia menyelamatkan Ying Xuanzi. Saat bentrok, Zhou Tong menggunakan kekuatan simbol leluhur spasial yang lebih kuat dari yang dipakai Ren Yuanzi. Menandakan simbol itu milik Zhou Tong dan bukan Ren Yuanzi. Zhou Tong tidak menjawab. Matanya hanya menatap Ying Xuanzi yang sekarang terlihat jauh lebih tua. Sementara itu, sepertinya ada rasa sakit dan kepahitan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata tersembunyi jauh di dalam matanya. Master Sekte, Zhou Tong saat ini sudah di bawah kendali mereka. Lindong menghela nafas pelan dan berkata. Ying Xuanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Beberapa saat kemudian dia perlahan mengangguk. Dengan ekspresi serak, dia berkata, "Aku terlalu ceroboh." Ketika Lindong melihat sikap Ying Xuanzi, dia juga merasa kesal. Segera dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengarahkan matanya yang dingin dan tegas ke arah trio Tian Yuanzi sebelum dia berkata, "Tuan Sekte, kau dapat yakin bahwa aku akan membuat mereka membayar harganya. Aku akan menyerahkan segalanya padamu." Ying Xuanzi mengangguk. Dia juga mengerti bahwa dia tidak dapat menangani situasi dengan kekuatannya saat ini. "Hahaha, kecuali kau menghabisi Zhou Tong, aku khawatir dia tidak akan membiarkan kalian menyerang gerbang Yuanku." Tian Yuanzi tertawa dengan suara samar. Ada begitu banyak ahli dari wilayah Suan Timur yang hadir hari ini. Sepertinya kita semua akan menikmati pertarungan internal yang besar di dalam Sekte Dao. Anjing tua, kau dapat yakin bahwa kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu aku menangkapmu. Lindong memberi Tian Yuanzi senyum ganas, matanya dingin dan tegas. Apakah begitu? Niat membunuh melintas di mata Tian Yuanzi. Segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Zhou Tong, ini Lindong, orang yang menggantikan reputasimu di Sekte Dao. Di antara pencapaian masa lalumu, tidak ada yang berhasil melampaui pencapaiannya. Hari ini biarkan dia menyaksikan kemampuanmu. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kau bisa membunuhnya juga." Namun Zhou Tong tidak bergerak saat mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Sebaliknya cahaya perak samar berkelap-kelip di matanya. "Apakah kau masih berpikir untuk menolak sekarang? Kau pasti sedang bermimpi." Tian Yuanzi mendengus dingin saat mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum aura keabu-abuan menutupi mata Zhou Tong dengan cepat mengikis cahaya perak di dalamnya.
Tubuh Zhao Tong bergetar hebat dan kepalanya dengan cepat dipenuhi keringat. Dia mengatupkan giginya sebelum darah merembes keluar menyebabkan dia terlihat sangat menakutkan. Kau anjing gila. Mata Lindong dipenuhi amarah saat melihat Tian Yuanzi memaksa Zhao Tong ke kondisi itu. Saat hendak menyerang, Zhao Tong muncul dan menghentikannya. Aura abu-abu mengikis kesadarannya dan Lindong merasa jiwa Zhao Tong cepat menghilang. Lin Junior bela diri Lindong. Lirihnya, Zhao Tong melebarkan mulutnya saat kilatan perak di matanya membuat perjuangan terakhirnya. Suaranya yang serak dan tidak jelas mengandung nada memohon. Tolong berjanji padaku, kau harus membunuhku. Lindong memandang Zhao Tong yang pernah menjadi kebanggaan seluruh sekte Dao mereka. Melihat Zhao Tong tersiksa parah, amarah dan keinginan membunuh meledak dalam diri milik Lindong. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tangan dan suaranya yang penuh hasrat membunuh menggema di langit. Senior bela diri Zhao Tong, kau dapat yakin bahwa aku akan membuat ketiga anjing tua itu membayar semua rasa sakit yang mereka berikan padamu. Terima kasih. Senyum senang muncul di wajah Zhao Tong, setelah itu kilatan perak di matanya juga menghilang sepenuhnya. Setelah cahaya perak di mata Zhao Tong memudar, ekspresinya menegang lalu menghilang hingga dia sepenuhnya tanpa emosi seperti zombie. Melihat perubahan Zhao Tong, Lindong mengepalkan tinju dan matanya dipenuhi hasrat membunuh. Sementara di belakangnya Ying Xuanzi terus gemetar. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum dia menutup matanya dan berkata, Lindong, tolong kirim dia pergi. Lindong mengangguk dan menatap Zhao Tong dan tanpa emosi. Dia merasakan kekuatan besar dari tubuh Zhao Tong setara dengan ahli tahap reinkarnasi seperti tetua Zuli serta riak simbol leluhur spasial. Dengan simbol itu, Zhao Tong bisa menyaingi ahli reinkarnasi tingkat atas. Mirip Moluo, namun Lindong masih percaya diri dia memiliki dua simbol leluhur telah menyentuh reinkarnasi dan berada di level awal Grandmaster simbol. Karena itu, Tian Yuanzi terlalu naif jika mengira Zhao Tong bisa mengalahkannya. Mayat pelahap langitnya mungkin sangat tangguh, tetapi Lindong harus menggunakannya untuk menghalangi tiga kepala besar gerbang Yuan. Selain itu, dia ingin bertarung secara pribadi. Lagi pula hanya melalui pertarungan, dia dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Zhao Tong. Selain itu, dia ingin melihat apakah ada harapan yang tersisa karena dia ingin menyelamatkan yang terakhir. Lindong melirik ke dalam gerbang Yuan, lalu memerintahkan mayat pelahap langit untuk maju dan berdiri menghadangi jalan. Dengan posisinya itu, trio Tian Yuanzi tidak akan bisa keluar kecuali menyerang bersama. Namun jika mereka melakukannya, para ahli aliansi penghancuran Yuan pasti akan langsung bertindak, hal yang mungkin bahkan mereka waspadai. Mata trio Tian Yuanzi berkedip melihat aksi Lindong, tetapi mereka tetap diam. Hanya Ren Yuanzi yang menatap mayat pelahap langit dengan dingin, masih mengingat luka yang pernah diterima darinya. Tenang, kami masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus antara dua saudara bela diri. Secara alami, kami tidak akan campur tangan. Tian Yuanzi tertawa, namun ada kilatan gelap berkelap-kelip jauh di dalam matanya. Lindong menatapnya dingin lalu mengabaikannya, karena kata-kata tak berguna lagi. Setelah ini selesai, tak satu pun dari ketiga anjing tua itu akan lolos. Senior bela diri Zhao Tong, tolong maafkan aku. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Zhao Tong. Setelah itu, auranya tiba-tiba melonjak sementara kilatan di mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur berubah tajam. Pada saat ini Zhao Tong jelas kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Lindong. Sebaliknya, cahaya perak samar menyebar dari dalam permukaan tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pada saat ini ruang menjadi terdistorsi. Kemudian Zhao Tong maju selangkah. Dengan satu langkah, dia seolah berteleportasi ke belakang Lindong. Cahaya perak tajam muncul di telapak tangannya dan langsung menusuk ke arah Lindong. Petir meletus tiba-tiba saat tongkat berkilat melesat. Bertabrakan keras dengan tangan Zhao Tong memicu percikan api dan suara logam. Setelah serangannya diblokir,
Zhao Tong seolah teleportasi ke sisi kanan atas Lindong dan menjentikan jarinya. Ruang terdistorsi dan bilah cahaya spasial tajam turun dari segala arah, mampu mencabik tubuh ahli panggung samsara. Lindong mundur dengan cepat, lalu membuka tulang hitam yang menelan semua bilah cahaya spasial. Setelah itu dia menyerbu masuk dengan tongkat kaisar petir menyerang titik-titik lemah Zhao Tong dengan petir ganas. Melawan serangan balik menakutkan dari Lindong, Zhao Tong mulai menggoyangkan tubuhnya. Ruang terdistorsi saat dia menghindari semua serangan tongkat kerajaan. Dengan presisi yang bahkan Lindong tak miliki, menunjukkan kedalaman simbol leluhur spasial. Dua sosok di langit bertarung sengit bertubi-tubi dengan serangan hebat yang saling ditangkis dengan mudah. Pertarungan itu membuat penonton serius karena sulit menemukan lawan sepadan di wilayah Suan Timur. Aku tidak berharap senior bela diri Zhao Tong menjadi begitu kuat. Ying Xiaoxiao berkomentar dengan ekspresi muram saat dia menyaksikan pertempuran antara keduanya di langit. Itu hanyalah permulaan. Ying Huan berkata dengan lembut. Salah satu dari mereka memiliki simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur petir. Sementara yang lain memiliki simbol leluhur spasial. Dalam pertarungan sejati, tak mungkin seorang ahli panggung samsara biasa yang telah menyentuh reinkarnasi bisa menandingi salah satu dari mereka. Semoga Lindong bisa mengalahkan Zhao Tong, karena jika gerbang Yuan mengendalikannya lagi, nasibnya bisa lebih buruk dari kematian. Ying Xiaoxiao menghela nafas, sementara itu ada kemarahan dalam ekspresi sedihnya. Aku akan membuat kalian membayar harganya 2 kali. Kilatan dingin mengalir di mata biru sedingin es Ying Huan. Tindakan gerbang Yuan telah membangkitkan keinginan membunuh di dalam hatinya. Raungan naga terdengar saat Lindong mulai mundur. Dikelilingi ribuan tato cahaya naga ungu emas yang berubah menjadi cakar raksasa dan menyapu Zhao Tong. Zhao Tong menghindar, muncul di langit lain lalu mengepalkan tangan hingga ruang di depannya terdistorsi menjadi bilah spasial besar. Pada saat ini dia mencengkram bilah spasial yang besar dengan erat. Setelah itu, dia menebasnya dengan marah dan langsung menebas cakar naga ungu emas yang menuju ke arahnya. Suara yang luar biasa memekakan telinga menyebar. Segera setelah itu, cahaya perak yang cemerlang memancar dari bilah spasial besar itu. Segera aura tajam yang tak terlukiskan dipancarkan yang cukup tajam bahkan untuk memotong ruangan itu sendiri. Bilah spasial besar menebas cakar naga ungu emas. Setelah itu, semua orang terguncang ketika mereka melihat bahwa cakar naga emas itu benar-benar terbelah menjadi 2. Apalagi lukanya semulus cermin. Simbol leluhur spasial memang biasa. Ketika Liu Qing melihat adegan ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Zhao Tong memang luar biasa. Namun kau juga tidak boleh meremehkan adik Lindong. Bahkan aku tidak bisa mengetahuinya sekarang. Penatua pertama Zuli menatap langit saat dia perlahan berkata. Liu Qing mengangguk. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari tahap reinkarnasi, dia masih bisa mencium aroma-aroma berbahaya dari tubuh seseorang. Bilah spasial besar memotong cakar naga ungu emas dan Zhao Tong maju siap menyerang. Namun sosok cahaya tiba-tiba muncul dan menghantam Zhao Tong dengan kepalan tangan bersisik naga ungu emas dan riak reinkarnasi. Serangan Lindong tiba-tiba membuat Zhao Tong membeku sesaat, tapi tubuhnya meledak kabur hingga tinju melesat. Lindong tetap tenang dan memutar tangannya, menciptakan lubang hitam besar yang meledak dengan kekuatan melahap menghancurkan ruang di belakang. Setelah lubang hitam merobek ruang, sosok tersembunyi mulai muncul. Awan guntur berkumpul lalu naga petir besar turun dan berubah menjadi petir cair yang melilit lengan Lindong. Dalam sekejap, Lindong muncul di depan Zhao Tong yang terseret oleh kekuatannya, lalu menyerangnya dengan lengan penuh petir yang tak bisa dihindari Zhao Tong meski punya simbol leluhur spasial. Tangan petir itu akhirnya mendarat di tubuh Zhao Tong. Setelah itu, suara teredam muncul sebelum seluruh lengan Lindong menembus dada Zhao Tong. Petir meletus dan jubah hitam segera berubah menjadi abu. Namun setelah jubah hitam di tubuh Zhao Tong menghilang, pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Setelah itu seruan terkejut meletus dari belakang ini. Ini adalah ketika mata Lindong mendarat di tubuh Zhao Tong, murid-muridnya segera menyusut.
Setelah itu kejutan hebat muncul di matanya. Bertentangan dengan harapan, Zhao Tong hanya memiliki kerangka hitam tanpa daging, dengan garis hitam misterius yang terjalin erat di tulangnya dan tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya, Lindong melihat organ hitam yang berdenyut dalam kerangka Zhao Tong. Arkikis aura iblis, terutama hati gelap yang berdetak lomba penuh kejahatan. Di bawah kepala manusia lengkap itu, tubuh Zhao Tong hanya berisi meridian bercahaya perak dan simbol leluhur spasial yang belum terkikis aura iblis. Sementara garis iblis hitam membentuk kunci iblis yang merusaknya. Apakah ini kunci Kaisar Petir? Seruan iblis tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Kunci Kaisar Iblis? Apa itu? Lindong mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Pada zaman kuno, ini adalah teknik kejam yang diciptakan oleh Kaisar Yimo, satu-satunya yang bisa menandingi pemilikmu. Benda ini membuat pemakaian kehilangan akal sehat dan roh Yuan tersegel tanpa jalan keluar. Banyak kali tahap reinkarnasi pun tidak bisa melarikan diri. Karena itu, Yimo menempatkan kunci Kaisar Petir pada ahli tahap reinkarnasi yang ditangkap untuk menghancurkannya selamanya. Teknik yang diciptakan oleh Kaisar Yimo itu bahkan bisa mengakhiri hidup ahli tahap reinkarnasi. Mata Lindong menyusut sementara kejutan memenuhi hatinya. Teknik ini sangat kejam. Pertama, mereka akan mengiris bagian orang tersebut sebelum mereka akan mengikis semua organ tubuhnya dan aura iblis selama 10 tahun. Setelah itu mereka akan menggunakan tubuh iblis sebagai kunci dan mengakhiri semua kesempatan hidup. Yan berkata dengan suara serius. Meskipun kunci Kaisar Iblis ini tidak selengkap yang terlihat pada zaman kuno, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh Raja Yimo biasa. Seperti gerbang Yuan pasti bersekongkol dengan penjara iblis. Bajingan-bajingan itu, kemarahan melonjak di mata Lindong ketika dia mendengar ini. Tidak heran Zhao Tong menggunakan kesadaran terakhirnya untuk memohon kematian Lindong. Itu mungkin karena dia tidak bisa menahan siksaan ini lagi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.